tanggal 8 Januari tahun 2025, KPK kembali akan menyampaikan perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan investasi PT Taspen Persero tahun 2019 yang dikelola oleh PT IMM. KPK selanjutnya telah menetapkan ANSK selaku Direktur Investasi PT Taspen Persero dan kawan-kawan sebagai tersangka dalam perkara ini. Adapun konstruksi perkaranya sebagai berikut. Pertama, pada Juli 2016, PT Taspen diduga melakukan investasi pada program THT untuk membeli sukuk Izarah TSP Food 2 atau Siaisa 02 sebesar 200 miliar rupiah yang diterbitkan oleh PT TPSF terbuka pada Juli 2018. Pepindo mengeluarkan peringkat tidak layak untuk diperdagangkan atas sukuk SIA ISA 02 ID karena gagal bayar kupon. Jadi Pepindo ini mengeluarkan peringkatnya, ini pemeringkatan efek, ya. Jadi lembaga pemeringkatan efek ini mengeluarkan pemeringkatan tidak layak untuk diperdagangkan. Ini dari 2016 ke 2018. Sebetulnya berarti sukuk Izarah ini yang nilainya 200 miliar ini tidak layak untuk diperdagangkan. Ya, ini berdasarkan pemeringkatan dari Pepindo. Selanjutnya pada Agustus 2018 terdapat proses pengajuan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dinyatakan sebagai PKPU tetap terhadap PT TPSF oleh PT TSM. Pada Januari 2019, tersangka ANSK diangkat menjadi Direktur Investasi PT Taspen Persero dan pada April 2019 PT Taspen membahas opsi perdamaian PKPU yang dihadiri seluruh direksi termasuk tersangka ANSK selaku Direktur Investasi. Dalam rapat tersebut dibahas mengenai proposal perdamaian. Jadi digugat untuk dipilotkan. Dalam rapat tersebut, Direktur Investasi memberikan gambaran skenario tindak lanjut terhadap sukuk 2 TPSF, yakni opsi untuk tetap pada sukuk dengan jangka waktu yang diperpanjang selama 10 tahun atau opsi lainnya. Mengubah sukuk menjadi saham bersama dengan PT TSM yang kemudian diubah menjadi unit penyertaan pada reksadana PT TSM. Pada rapat ini, tersangka ANSK selaku Direktur Investasi menanggapi pertanyaan dari Direktur Utama, yakni opsi terbaik adalah mengkonversi ke reksadana. Gitu. Jadi disampaikan oleh saudara ANSK bahwa opsi terbaiknya adalah mengkonversi ke reksadana. Pada sekitar Mei 2019, pertemuan antara tersangka ANSK dengan pihak tersangka EHP selaku Dirut PT IIM pada tanggal 8 Mei 2019 PT IIM diminta oleh tim divisi investasi PT Taspen untuk memaparkan skema optimalisasi sukuk TPS 2 dan selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2019 Komite Investasi PT IIM memasukkan sukuk Izarah TPS 2 atau Siaisa 02 sebagai bond universe atau daftar portofolio yang layak untuk diinvestasi. Padahal tadi di awal sudah dinyatakan itu tidak layak untuk diperdagangkan. Ya. Hal ini melalui mekanisme optimalisasi RD Inex G2. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksadana Insight Tunas Bangsa Balance Fund 2 atau INEC G2 pada pasal 6 tentang kebijakan investasi angka 6.3 huruf 4 yang berbunyi efek bersifat utang dan atau efek syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui penawaran umum dan telah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat efek, ya tadi Pepindo itu, yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi, investment grade. Padahal saat itu peringkat sukuk
Siaisa 02, IDD atau gagal bayar, dan dalam kondisi PKPU sehingga masuk kategori non-investment grade, tidak layak investasi dan berisiko tinggi. Jadi dari awal sejak tahun 2018 itu Pepindo sudah menyatakan sukuknya tidak layak untuk diperdagangkan. Tapi masih coba di goreng-goreng ya seperti itu. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2019 dilaksanakan pemungutan suara para pemegang sukuk Siaisa 02 termasuk PT Taspen terhadap rencana perdamaian yang ditawarkan oleh PT TPS Pud terbuka. Pada pemungutan suara tersebut PT Taspen menyetujui proposal perdamaian yang khusus untuk BUMN utang dibayarkan secara penuh 200 miliar dengan tenor yaitu 10 tahun dan bunga 2%. Dari hasil pemungutan suara 99% menyetujui proposal PKPU PT TPSF Tbk. Kemudian pada hari yang sama, pada malam harinya tersangka EHP dihubungi oleh saksi PS untuk mengajak bertemu di PIM yang dihadiri oleh tersangka ANSK dan direksi PT Taspen lainnya. Pihak konsultan NAL dari Bahana Sekuritas dan dari PT IIM yang yaitu tersangka EHP dan saudara JW. Dalam pertemuan tersebut intinya membahas kondisi sukuk Siaisa 02 dan PT Taspen meminta PT IIM untuk mengajukan konsep optimalisasi sukuk Izarah TPS PUD 2 dan segera memaparkan ke rapat Direktur Taspen. Selanjutnya pada Mei 2019 dilaksanakan rapat Komite Investasi PT Taspen Persero untuk membahas hasil sidang PKPU. Dalam rapat tersebut dibahas bahwa PT TPSF tidak pilot karena kreditur setuju dengan proposal perdamaian. Tadi kan di awalnya pilot PKPU, nah tapi di dalam rapat dinyatakan tidak pilot karena kan diterima. Pada rapat tersebut PT IIM memaparkan skema optimalisasi sukuk TPS Pud melalui kemudian PT IIM diminta untuk segera mengirimkan proposal skema optimalisasi sukuk Siaisa. Selanjutnya pada hari yang sama PT IIM mengirimkan proposal penawaran optimalisasi reksadana INEC G2 bahwa perbuatan tersangka memilih manajer investasi untuk mengelola kegiatan investasi PT Taspen sebelum adanya penawaran melanggar prinsip-prinsip Good Corporate Governance atau GCG dalam peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor 01 MBU tahun 2011. Pada tanggal 28 Mei 2019, tersangka ANSK mengarahkan konsultan hukum agar memberikan penjelasan bahwa ada risiko pilot PT TPSP dalam rapat direksi yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2019. Selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2019 dilaksanakan rapat Komite Investasi, di mana keputusan rapatnya adalah optimalisasi aset investasi melalui reksadana dan memilih PT IIM karena satu-satunya manajer investasi yang memiliki cangkang yang siap. Keputusan rapat tersebut adalah memutuskan untuk menyetujui rekomendasi Komite Investasi yang sudah memperhitungkan hasil advisory Bahana Sekuritas dan firma hukum Tumbuhan dan Partners untuk melakukan optimalisasi obligasi sukuk ijazah TPS Pud melalui investasi pada instrumen reksadana campuran Insight Tunas Bangsa Balance Fund 2 sebesar 1 triliun yang akan dilakukan pada tanggal 31 Mei 2019. Jadi untuk menutupi tadi, di awal penempatan dana sebesar 200 miliar di sukuk Izarah TPSP 2016 yang kemudian dinyatakan oleh Pepindo peringkatnya tidak layak untuk diperdagangkan, kemudian mereka atau ANSK ini caranya dengan optimalisasi aset investasi melalui reksadana dengan menggelontorkan 1 triliun ya. Pada Mei 2019 PT Taspen subscribe unit penyertaan reksadana INEC G2 sebesar 1 triliun dengan harga per unit penyertaan 1.003,32 rupiah dan jumlah unit penyertaannya 996.694.959,51. Bahwa penempatan investasi sebesar 1 triliun tersebut tidak seharusnya dilakukan.
Karena berdasarkan ketentuan kebijakan investasi PT Taspen yang diatur dalam Peraturan Direksi Nomor 19 DIR 2019 untuk penanganan sukuk dalam perhatian khusus adalah hold and average down. Jadi menahan untuk tidak memperjualbelikan. Jadi ditahan dulu sukuknya, nanti kalau harganya naik baru dilepas gitu. Jadi tidak dengan optimalisasi, jadi tidak disuntikan dana lagi gitu. Jadi tunggu saja gitu harganya seperti itu. Kemudian bahwa di hari yang sama PT Taspen Persero melakukan penjualan Syaisa 02 di harga VAR ditambah dengan bunga akrual melalui PTSS dengan total transaksi 228.778.550.556 rupiah. Selanjutnya PTSS menjual Syaisa 2 ke 5 reksadana lain yang dikelola oleh PT IIM dengan harga 100,02%. Selanjutnya pada hari yang sama Syaisa 2 juga dijual ke PTPS, ini masih dalam pengelolaan IIM dengan harga 100,04%, tetapi penyelesaian transaksinya pada tanggal 18 Juni 2019. Jadi kelihatan ada penambahan di ekor bunganya itu dari 102, 104, padahal masih di lingkaran perusahaan mereka sendiri gitu ya. Jadi kelihatan naik gitu ya, padahal sebetulnya memang mereka yang mengendalikan. Pada Juni 2019 PT IIM menginstruksikan PT VS untuk membeli Syaisa 02 dari PT Pacific Sekuritas dengan harga 100,08%. Tadi terakhir itu kan 100,04 naik lagi. Kemudian menjual ke reksadana INEX Jitu dengan harga 67%. Dengan tanggal settlement 18 Juni 2019 dengan total transaksi 144.733.555.556 rupiah. Atas transaksi tersebut PT VS mengalami kerugian sebesar 87 miliar. Kemudian untuk mengganti kerugian tersebut PT IIM menginstruksikan kepada PT VS untuk melakukan transaksi seolah-olah ada jual beli saham yang dilakukan antara RD INEX Jitu dengan PT VS dengan jumlah pembayaran netting sebesar 87. Jadi kembali dikembalikan 87 miliar itu ke PT VS dari reksadana INEX Jitunya yang punya Telkom. Yang punya Taspen Telkom. Tentang waktu 21 Agustus 2019 sampai dengan 4 November 2019, Syaisa 02 di cut loss dan dibeli kembali oleh reksadana lain yang dikelola PT IIM dengan harga 3-5% melalui anggota bursa PT VS dan PT BS akibat transaksi pemindahan sukuk Syaisa 02 dari hasil dari monitoring dan evaluasi reksadana INEX Jitu. Kinerja reksadana INEX Jitu pada tanggal 31 Oktober 2019 telah mencapai titik terendah karena reksadana telah merealisasikan obligasi sukuk Syaisa dengan nominal 200 miliar dengan harga penjualan sekitar 3-5%, sehingga secara nominal telah merealisasikan kerugian sebesar 191,64 miliar ditambah dengan kerugian bunga sebesar 28,78 miliar. Bahwa atas penempatan dana atau investasi sebesar 1 triliun pada reksadana INEX Jitu yang dikelola oleh PT IIM yang melawan hukum tersebut semestinya tidak boleh dikeluarkan. Terdapat beberapa pihak yang mendapat keuntungan antara lain PT IIM sekurang-kurangnya sebesar 78 miliar rupiah, PT VSI sekurang-kurangnya 2,2 miliar rupiah, PT PS sekurang-kurangnya 102 juta, dan PT SM sekurang-kurangnya 44 juta. Pihak lain yang terafiliasi dengan tersangka NSK dan tersangka EHP. Bahwa atas rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tersangka ANSK bersama-sama dengan tersangka EHV tersebut diduga telah merugikan keuangan negara atas penempatan dana investasi PT Taspen sebesar 1 triliun pada RD INEX Jitu yang dikelola PT IEMS tidak-tidaknya sebesar 200 miliar rupiah. KPK selanjutnya melakukan penahanan kepada tersangka NSK dan untuk 20 hari pertama terhitung sejak 8 Januari sampai dengan 27 Januari 2025.
Penahanan dilakukan di Rutan Cabang Gedung KPK Merah Putih. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.